Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Tidak ada orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hatinya tertutup dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang luhur. Walaupun sudah dijamin masuk surga, beliau tetap melakukan amalan-amalan secara waro, yakni penuh sikap hati-hati supaya terhindar dari segala yang haram. Suatu ketika menjelang wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Kepada mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan pesan. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan Nabi, pemberi nasihat dan mengajak kepada Allah atas izinnya. Bagi kalian aku tidak berdaya seperti saudara yang sebapak dan seibu. Maka siapa saja di antara kalian yang pernah aku sakiti, bangkitlah dan balaslah aku sebelum datang nanti pada hari kiamat kelak. Sabda beliau. Mendengarkan itu, seluruh sahabat diam, tak berucap sepatah kata pun. 3 kali berturut-turut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimbau siapa saja di antara mereka agar membalaskan perbuatan yang pernah dilakukannya setimpal. Tiba-tiba berdirilah seorang sahabat, namanya Ukasyah. Dia lantas menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang engkau inginkan, wahai Ukasyah? Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukasyah kemudian menuturkan kesaksiannya pada waktu perang Badar silam. Dia mengingat saat itu unta yang ditungganginya tiba-tiba lepas kendali sehingga mendahului unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malahan Ukasyah sempat sedikit keluar dari rombongan pasukan muslimin. Ketika aku turun dari untaku dan mendekat ke arah engkau, saat itulah mendadak engkau mengayunkan cambuk sehingga mengenai tubuhku. Aku tidak tahu saat itu apakah engkau bermaksud mencambukku atau unta. Tutur dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami duduk perkaranya, maka beliau menyuruh Bilal bin Rabah untuk meminta sebuah cambuk dari Fatimah di rumahnya. Putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat heran, untuk apa Bilal meminta cambuk, sedangkan yang disuruh tidak menjelaskan apa-apa. Di masjid para sahabat sudah berkerumun, mereka sesungguhnya menahan amarah terhadap Ukasyah. Mengapa pria ini sampai tega minta kisos, yakni hendak menghukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cambuk? Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertindak tegas. Balasan sudah semestinya ditunaikan. Jangan sampai ada hal itu menjadi perkara di akhirat kelak. Ketika Bilal sampai, maka diserahkanlah cambuk itu kepada Ukasyah. Abu Bakar dan Umar segera menghadang sahabat itu. Wahai Ukasyah, ambil cambuk itu dan biarkan aku yang dicambuk. Kami tidak rela engkau mencambuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka hampir bersamaan. Duduklah kalian, sesungguhnya Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjatuhkan instruksi. Ukasyah, cambuklah aku. Lakukanlah bila benar aku pernah berbuat salah kepadamu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sewaktu engkau mencambukku pada perang Badar, badanku saat itu tidak ditutupi kain. Terang Ukasyah lagi. Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh, kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah berkata, Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah? Ya Rasulullah, sengaja aku melakukannya agar dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah dengan senyum berkata, Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Ukasyah. Para sahabat yang tadinya gelisah kini ikut dalam keharuan. Mereka memahami maksud Ukasyah yang semata-mata ingin memeluk erat sang insan yang paling mulia itu.
Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.